Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi yang disayang oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, sekaligus yang hari ini memang Allah sengaja mentakdirkan telah dihidupkan kembali oleh Allah. Atas semuanya, sebagai hambanya kita wajib berucap tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kehidupan di hari ini benar-benar lebih baik daripada kehidupan hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ajaran, tuntunan dan contoh terbaik untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar menginginkan ridho dan keberkahan dalam hidupnya mulai dunia hingga akhirat, dan semoga kita semua mampu menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mendapat keberkahan hidup dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Rajab yang bertepatan dengan bulan Februari. Ini artinya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban, kemudian masuk ke bulan Ramadan. Itu kalau Allah berkehendak kita masih dalam kondisi hidup. Menurut panjenengan, perkiraan jenengan masih hidup Ramadan? Insya Allah ya. Insya Allah. Seumpama hari ini hari terakhir, insya Allah ya. Ya Allah. Jadi yang hari ini hari terakhir, saya hanya mengucapkan selamat jalan. Karena alam barzah itu sangat dekat dengan alam dunia, tidak perlu harus naik bis, cukup
dengan dipanggul 4 orang sampai. Itu saking dekatnya. Nah, kehidupan hari ini mestinya menjadi modal untuk perbaikan diri. Apalagi di tahun-tahun politik, kita harus benar-benar menunjukkan keimanan kita. Jadi orang beriman itu salah satu cirinya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan buat dirinya dan orang lain. Itu ciri khas orang beriman. Sekali lagi saya sampaikan, ciri orang beriman adalah apapun yang dia lakukan, yang dia ucapkan, yang dia pikirkan tidak akan merugikan dirinya dan orang lain. Punya ciri itu Bapak Ibu? Insya Allah. Terus saja insya Allah. Jadi kalau ditanya selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, setiap orang yang hidup sampai hari ini, saya yakin mereka ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, yang damai. Nek cara Jawa no ayem tentrem. Karena ada yang tidak mampu meraih dua-duanya itu, ayem tentrem. Jenengan nggih pun ayem. Ayem. Ayem nopo diayem-ayem no. Itu beda. Jadi ada yang diayem-ayem no. Ya. Padahal harusnya kita benar-benar ayem, tenang. Jadi kehidupan yang tenang itu hanya bisa diraih oleh orang yang beriman. Selain itu tidak bisa. Ini tidak boleh ditawar. Sekali lagi saya sampaikan, kehidupan yang tenang, ayem tentrem itu hanya bisa diraih oleh orang yang beriman. Selainnya tidak bisa. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Untuk ayem tentrem atau kehidupan yang tenang, yang pertama kali oleh Allah, kenapa harus orang yang beriman? Karena ini yang bisa menjalankan hanya orang beriman masalahnya. Yaitu selama hidupnya dia selalu dalam kondisi jujur. Pernah dengar kata jujur? Kapan? Pagi ini ya? Alhamdulillah. Paling enggak pagi ini dengar kata jujur kan? Nah, banyak orang yang mengatakan saya jujur. Anak-anak saya termasuk orang-orang yang jujur. Tapi tidak banyak juga yang tahu apa itu jujur. Jujur niku secara ilmu agama kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan yang sebenarnya. Ibaratnya ngoten nek ngendika kalih kelakuane padha nyambung. Makanya bahasa Rasul itu inna sidqa yahdi
ilal birri. Jadi Rasul malah mengambil kata albir, bukan ilal khair, bukan ilal hasan, bukan ilal ma'ruf, bukan ilal thayyib. Itu sederet niku. Artinya semuanya baik. Tapi Rasul justru nyambungnya ke ilal birri. Karena albir ini yang bisa menjalankan hanya orang yang beriman. Kalau khair itu bisa, kadang-kadang yang gak beriman aja bisa khair. Sehingga di hadis yang lain Rasulullah membedakan ada khairukum dan ada khairun nas. Nggih. Jenengan masuk yang mana? Khairukum napa khairun nas? Iya ta cik mulayan. File mboten jelas nggih. Budak nggih. Kalau khairun nas, Rasul menjelaskan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Jenengan di dalam khairun nas bagaimana? Insya Allah. Terus saja insya Allah. Ya. Padahal orang beriman itu cirinya, kalau itu dari Allah dan Rasulnya, tidak pernah mengatakan insya Allah. Yakin pula. Yang dia katakan sami'na, ngerti lho. Kok insya Allah. Ya Allah. Jadi khairun nas anfa'ahum linas ini memang umum. Semua manusia. Ya, tidak pandang dia orang mana, bangsa mana, suku mana, bahasanya apa, terserah. Tapi pada saatnya Rasul menyampaikan khairukum ang ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Al-hadis dulu. Sebaik-baik kalian, berarti kalau kalian itu berarti Rasul berbicara dengan umatnya. Jadi dengan umat Rasul betul. Betul insya Allah. Kalau kita nak insya Allah meleh, ini bahaya nih. Benar ya umat Rasul ya. Jenengan jujur dalam hal apa? Jadi gini, banyak orang yang nggak memahami jujur itu seperti apa sih? Kok sehingga khairukum ang ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ini menuju jujur. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jenengan sampun mempelajari lho. Mboten ngonekno lho. Sing umum jenengan sing pundi? Ngonekno napa mempelajari? Oh, ngonekno. Kentongan berarti. Makanya ketika Quran hanya dibunyikan, tidak dipelajari, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Al-Quran yang mestinya menjadi pedoman hidup, akhirnya menjadi pedoman menenangkan diri. Nah, ini paling penting saya sampaikan di kajian ini. Setelah nanti pulang dari kajian ini, tidak ada lagi yang tidak berbuat jujur. Lawannya jujur napa Bu, Pak? Bohong. Ngertos jenengan bohong niku. Dalam bahasa agamanya al-kadzibu
orang-orang yang bohong. Kalau sidik, jujur. As-sidik itu jujur. Maka Rasul itu sifat utamanya yang pertama adalah as-sidik. Selain itu tidak akan jadi Rasul. Jenengan ya gitu, sebagai umatnya yang diutamakan, yang paling utama adalah as-sidik. Sidik yang seperti apa? Ternyata dalam Islam itu hanya ada 4 hal yang perlu dilakukan secara as-sidik. Jujur. Hanya 4 hal loh Pak, nggak banyak. Masih banyak program rencananya calon presiden kita. Itu banyak banget itu, saya nggak bisa hafalkan. Ya. Tapi yang 4 ini mestinya menjadi perhatian kita. Islam itu hanya ada 1, akidah. Jenengan harus jujur dalam akidah. Yang kedua adalah ibadah, harus jujur dalam ibadah. Yang ketiga ada akhlak, harus jujur dalam akhlak. Yang keempat muamalah, hubungan sosial, harus jujur. Jenengan yang jujur semuanya atau beberapanya? Dari 4? Semuanya. Semuanya itu bulat atau bolong-bolong? Gini ya Pak. Contoh akidah itu gini. Jujur dalam akidah. Kalau Allah sudah memerintahkan ketika kalian masuk rumah maka bersalamlah. Itu akidah Pak. Ketika kalian masuk rumah tidak bersalam, berarti akidah dengan tidak berarti di antara anggota keluarga jenengan yang pembohong sinten? Dicatat mulai hari ini. Ngoten, apa putune, apa anake, apa mantune, syukur-syukur maratuwane sing sering pembohong. Nek maratuwa bohong pripun, Bu? Wantun nyilekno? Soalnya sing dadi maratuwa aku berarti. Jadi pembohong dalam akidah, contoh lagi. Orang yang akidahnya baik itu pasti tidak bohong. Kalau makan dan minum awali dengan basmalah. Ketika tidak berarti pembohong. Itu yang barang yang remeh-remeh itu kan. Kalau pakai baju, pakai celana, pakai sandal, sepatu, awali dengan yang itu kalau bisa dilakukan berarti jujur, kalau tidak bohong. Itu namanya akidah. Akidah itu memang imbasnya adalah akhlak. Akhlaknya jujur. Karena ini akhlak Pak. Akhlak itu nyangkut juga 4 hal. Akhlak terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Itu ya banyak banget ya. Jenengan didhawuhi Pak RT kerja bakti. Tidak ada alasan apapun terus jenengan tidak mau menjalankan tugas dari Pak RT yang secara umum untuk seluruh warga RT. Berarti posisi jenengan tidak jujur dalam akhlak. Akhirnya wong sak RT gremeng. Ngajine jane aktif, salate aktif, ning kelakuane sing gak tepat. Sampai wong sak RT pengen roh wajahe angel. Esok wis metu, sore wis mlebu,
Wong-wong sak RT gak ada wong luwe jane siluman apa menungso. Itu harus jujur Pak akhlaknya Pak. Apalagi masalah muamalah. Wah, muamalah ini mah luas lagi. Di situ ada bisnis, ya. Di situ ada profesi, ada juga berorganisasi. Oh, itu banyak Pak kalau sudah muamalah itu. Nah, jujur, kenapa Rasulullah memilih albir? Karena ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi jenengan iso nglakoni albir niki, insyaallah uripe jenengan tenang. Tapi nek jenengan tidak, saya yakin mulai hari ini jenengan akan gelisah dalam kehidupan. Albir itu runutannya surat Al-Baqarah 177. Ini memang agak panjang. Ya, memang Allah ingin menjelaskan sesuatu yang rinci. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah suatu albir atau kebajikan kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Jadi itu tidak jadi ukuran menurut Allah. Tapi walakin, ya, tetapi albiro, kebajikan itu atau albir itu man amana billah. Yang pertama kali langsung disebut ke akidahnya. Percaya 100% bahwa kehidupan kita semuanya yang ngatur Allah. Nggih, jenengan nggih ngoten, yang ngatur Allah. Duduk ini yang ngatur siapa? Nek yang ngatur Allah ki nek teko dhisik ya ning ngarep. Iku akidah lho, Pak. Teko dhisik ning mburi senden pisan. Karena saya akhirnya, karena saya datang duluan saya di depan, kan itu urusan akidah itu. Teko dhisik nang mburi. Nggih, itu berarti masih ingat Allah sering menyampaikan bahwa kita semua ini sering berbohong. Masih ingat Pak? Di mana Allah mengucapkan itu atau memfirmankan itu? Surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Berapa kali? Apa lu? 31 Pak. Diambil kata yang paling akhir tukadziban, pakai tak. Kamu pembohong. Kamu pembohong. Kamu pembohong. Bukan ya loh Pak. Kalau ya itu di luar kita. Ini kita ini. Kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong. Nek sampean gak pengen di kamu ya secara pembohong. Kadip. Tapi nek jenengan dilokno modho menungsone bujukan nesu to jenengan. Tapi ketika Allah yang menyampaikan tukadziban, ana sing jawab Allah. Lah ngene iki terus. Kamu pembohong kok iso munine Allah niku pripun? Mergo jarine sing maca Quran suarane enak. Sampai-sampai senggakane mesti Allah.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini cek ada Allah. Oh, Isra. Terus bapak dan kisah pol. Masa Allah kafir. Ya Allah. Nah, inilah makanya perlunya kita, kenapa Rasulullah itu khairukum an ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Pelajari Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Jangan sebatas hanya dibunyikan. Jujur, man amanah bilang, ini tidak gampang Pak. Membahas tauhid itu kalau waktu 1 jam cukup betul. Kan cukup Pak. Bagaimana lesan ini berakidah, bagaimana tangan berakidah, bagaimana otak kita secara akidah, bagaimana kaki kita, bagaimana cara berpikir kita, ucapan kita, semuanya mengarah ke akidah. Padahal berkata bohong itu salah satu bentuk sifat orang jenengan seneng dilokno munafik. Ndak toh? Walaupun sering berbuat munafik. Dilokno munafik gak gelem ning sering berbuat munafik. Sama dengan yang sering saya sampaikan, banyak orang kalau dikatakan kafir itu marah. Walaupun dia sebenarnya memang yang barusan saya sampaikan tadi. Ciri orang kafir itu sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahasa agamanya tahun 2023 karo 2024 pancet. Berarti wong niku dalam keadaan apa Bu? Banter mosok ngene gak wani. Kan ngelokno awake dhewe. Jadi kafir itu dalam bahasa daerah kita al-dablek gitu. Jadi gak dikandani pancet niku jenenge enten muridé sampean sing dadi guru sing model ngono kuwi enten murid sing ngoten niku. Muridé napa gurune? Sing dablek niku lho muridé napa gurune? Kalau di rumah ayah ibunya atau anaknya yang dablek? Ya, coba. Jadi di rumah-rumah kita itu sama Allah sudah dijelaskan siapa di antara kita yang beriman, siapa di antara kita yang kafir. Anak bisa jadi kafir, istri bisa jadi kafir, suami bisa jadi kafir. Kafir yang pertama adalah al-dablek tadi. Dikandani kalau makan dan minum harus pakai basmalah, dia tidak mau. Malah yang penting mlebu. Nah, kan bareng keselak, nah baru tahu rasa dia. Makanya ini jujur itu man amanah billah. Ini najis runut panjang. Wal yaumil akhir, dan yakin bahwa kita akan ada batas untuk kehidupan di dunia ini, kemudian masuk di yaumil akhir. Untuk apa di yaumil akhir? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ya. Bahkan ada ayat yang sering kita baca, wa maulahu bighafilin amma ta'malu. Allah itu tidak akan lengah bahasanya atau benar-benar lupa tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi ta'malun itu yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan. Termasuk ibu-ibu yang hari ini kok jablek, berarti sampai rumah nanti sampai akan menjadi pembohong.
Dibuktikan aja, masuk rumah tidak salam, jenengan jelas pembohong, tukadziban. Tukadziban.